Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi seperti yang kita tahu sama-sama ya, tanggal 13 subuh kemarin Apple itu resmi merilis iPhone 15 mereka teman-teman ya. Jadi gue juga penasaran ya, mungkin beberapa minggu ke depan gue akan bikin video untuk harga resmi iPhone itu udah ada penurunan atau belum teman-teman ya. Karena kemarin gue udah bikin video untuk harga iPhone resmi sebelum iPhone 15 itu rilis guys ya. Nah, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang untuk lebih bijaksana ya dalam membeli iPhone teman-teman. Hati-hati jangan sampai salah langkah teman-teman ya. Kenapa gue bikin video ini? Karena ini berangkat dari pengalaman gue secara pribadi yang kadang-kadang bingung teman-teman. Gue tuh pengen upgrade iPhone apa, terus gue tuh pakai iPhone buat apa guys, gitu loh teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi gue yakin banyak banget orang yang pengen beli iPhone 15 ini teman-teman ya, termasuk gue. Tapi karena terkendala di duit lagi, ya belum bisa langsung beli guys ya. Jadi ada juga pertanyaan yang nanya ke gue, "Bang, kalian itu kerjanya apa sih setiap tahun ganti iPhone?" Nah, gue secara pribadi nggak bisa juga nih teman-teman ganti iPhone setiap tahun guys ya. Tapi yang namanya kita itu berencana, kalau misalkan kita pengen ganti iPhone, kita harus punya planning untuk beberapa bulan ke depan atau planning untuk setahun ke depan. Gimana caranya biar bisa beli iPhone teman-teman ya, terutama untuk keluaran yang terbaru. Nah, jadi di sini guys, gue tuh pengen sharing ke kalian teman-temannya untuk lebih hati-hati dalam beli iPhone. Jangan langsung terjebak dengan ya iklan-iklan yang menjerumuskan guys ya, seperti iPhone murah, iPhone bypassan, terus kemudian butuh uang cepat jadi dijual di harga yang murah. Karena kita nggak tahu ya untuk kualitas iPhone-nya sendiri itu masih bagus atau enggak guys ya. Nah, jadi poin utamanya adalah gue tuh pengen tekankan ke kalian untuk beli iPhone itu dengan menggunakan logika, jangan nafsu guys ya. Jadi logikanya tuh harus jalan dalam artian iPhone kalian itu resmi atau enggak. iPhone kalian itu untuk kualitasnya tuh masih bisa dipakai atau enggak sih teman-temannya, dari sisi kamera, dari sisi sorry ya, untuk iPhone 7 ini Touch ID. Kalau misalkan iPhone 13 ini itu dia bisa nggak Face ID-nya, apakah semua fungsionalnya tuh berfungsi dengan baik. Jadi itu harus kalian pikirkan matang-matang, jangan cuma sekedar kayak wah murah nih langsung gua beli guys. Jadi nggak segampang itu teman-temannya. Nah, gua beli iPhone 7 ini dari temen gua guys. Dia pakai tahun 2018, dia beli langsung tahun 2018 ya. Waktu itu masih baru banget dalam keadaan second guys ya. Nah, kemudian sampai tahun 2023 dia itu nggak ada ganti apapun, dari kamera ya, kameranya ini, dari LCD-nya, dari baterainya, itu bener-bener nggak diganti sama dia teman-temannya. Dan ini bisa gue buktikan juga dengan gue cek di TriUtils ya. Ya walaupun TriUtils nggak bisa dijadikan sebagai patokan 100%, tapi seenggaknya memberikan gue gambaran bahwa memang betul ya untuk parts-partsnya ini masih original. Jadi untuk skor TriUtils pun di angka 97% teman-teman ya. Nah, untuk kualitasnya juga itu masih bagus banget. Untuk kameranya masih oke banget guys ya. Jadi gua ajakin kalian untuk foto dulu di sini. Nah, seperti ini teman-temannya. Jadi untuk fotonya pun masih bagus banget dan gua masih sangat suka teman-temannya. Nah, that's why gue bilang ke kalian kalau beli iPhone itu harus rasional, jangan cuma ngikutin nafsu ya. Jadi di sini gue tekankan ke kalian kalau kalian mau beli iPhone itu pakai logika ya, rasional, jangan maksa, jangan nafsu guys ya. Karena kalau menurut gue secara pribadi, kalau kalian mentingin nafsu kalian, ngeliat harga murah, kalian coba-coba, itu bakal merugikan kalian untuk kedepannya teman-teman. Nah, yang pertama di sini gue bakal bahas untuk iPhone bypassan teman-teman. Karena untuk di pasaran sendiri itu banyak banget ya, di toko-toko online mungkin yang ngejual iPhone dengan iming-iming iPhone original berfungsi dengan baik, tapi pas dibeli ternyata itu bypassan seluler. Artinya bisa pakai seluler data apapun teman-teman. Itu terutama untuk iPhone yang udah mulai jadul ya, mungkin iPhone X ke bawah guys ya. Itu yang gue dapetin dari pengalaman gue. Terakhir untuk iPhone 6s Plus gue juga itu bypass premium. So far memang untuk kualitasnya masih bagus-bagus saja, cuman yang gue rasakan memang nggak bisa update iOS, nggak bisa cuman nggak bisa update iOS sih. Terus untuk LCD-nya itu kalau dikantongin gerak-gerak teman-teman ya, jadi ghost touch kalau dimasukin ke kantong. Nah, itu adalah hal-hal yang gue temui pas gue beli iPhone menggunakan nafsu teman-teman ya. Jadi memang gue sengaja beli, gue pengen tes aja untuk kualitasnya gimana. Karena kalau gue secara rasional ya, secara logika,
Gua nggak bakal beli ya iPhone 6s Plus itu karena untuk harganya itu juga udah murah banget, tapi dapat unitnya baru ya. Nah, oke guys, jadi ini adalah iPhone 13 gua. Jadi sebelumnya tuh gua sempet pengen upgrade ke iPhone 12, tapi setelah gua diskusi dengan ibu negara, beliau bilang upgrade aja ke iPhone 13 karena kita upgrade-nya dari iPhone 11 atau 11 Pro. Kalau cuma upgrade ke iPhone 12 itu nggak berasa banget upgrade-nya. Jadi gua setuju sama kata dia, dan pas kita beli iPhone 13 ini, wow, upgrade-nya gua ngerasa banget ya dari sisi segalanya, kamera, layar, dan juga untuk performanya tuh bagus banget teman-teman. Jadi memang kalau kalian pengen upgrade itu minimal 2 model lah teman-temannya. Kalau misalkan kalian sekarang pakai iPhone 11 ya upgrade ke iPhone 13. Kalau kalian pakai iPhone 12 upgrade lah ke iPhone 14. Kalau kalian sekarang udah pakai 13 ya upgrade lah ke iPhone 15. Ya kayak gitu teman-teman, biar berasa lah itu upgrade-nya guys ya. Nah, waktu itu kita putusin beli ini original resmi Indonesia karena kita juga nggak mau main-main teman-teman ya. Zaman sekarang kan peraturan udah banyak yang sangat-sangat ketat guys ya. Jadi nabung, persiapkan keuangan kalian yang benar, terus kalian beli iPhone resmi. Karena apa? Dengan beli resmi kalian nggak perlu pusing mikirin sinyal, nggak perlu takut hilang sinyal. Ada apa-apa kalian tinggal klaim garansi, kalian aman, nggak perlu banyak pusing-pusing. Iya, kalau kalian tahu tentang iPhone. Kalau kalian nggak tahu tentang iPhone, wah takutnya kalian malah dikasih saran yang salah, dapetin iPhone yang kurang bagus kalau kalian nyoba-nyoba beli X Inter nggak tahu tentang iPhone teman-temannya. Nah, terus sekarang gue pengen sharing ke kalian teman-teman. Kalau kalian pengen beli iPhone itu memang harus menggunakan logika ya, jangan cuma asal-asal beli iPhone ngeliat harga murah coba. Nah, yang pertama menurut gue secara pribadi, kalau kalian pengen beli iPhone itu tentukan tujuannya buat apa teman-teman. Kalau kalian tujuannya tuh bikin konten, bikin videographer, konten kreator, suka foto-foto, selfie, kalian kerjanya ada hubungan dengan bikin movie ya, short movie, butuh kamera bagus, belilah iPhone dengan kualitas kamera terbaik. Semua iPhone sekarang kualitas kameranya tuh udah bagus semua, tapi gue sarankan ke kalian untuk beli iPhone 13, 14 Pro atau Max, dan kalau bisa ya iPhone 15 kalau kalian masih punya uang. Tapi kalau misalkan untuk kelas menengah ke bawah itu ya minimal di iPhone 11 teman-temannya kalau kalian pengen bikin konten menggunakan iPhone kalian Pak teman-teman. Nah, kedua, kalau kalian pengen foto-fotonya banyak, pengen video banyak, kalian suka fotonya dalam jangka waktu yang lama dan jumlahnya yang banyak, kalian harus siapin budget untuk beli iPhone dengan storage yang besar ya. Sekarang iPhone itu nggak ada lagi untuk storage 64 GB ya. Untuk di varian 13 ke atas itu udah mulai di 128 GB tembus sampai 1 tera teman-teman. Gue sarankan kalian untuk beli ya 128 itu cukup sih kalau untuk gua pribadi. Tapi untuk kalian yang memang suka bikin video atau videographer, mungkin 256 cocok buat kalian teman-temannya. Jadi setelah kalian tahu buat apa iPhone kalian tentukan kalian butuh nggak storage yang besar guys ya. Nah, terus yang ketiga adalah kalian tuh suka untuk iPhone yang gede atau iPhone yang kecil teman-teman. Kalau kalian misalkan suka iPhone yang gede, terus kalian nggak suka iPhone kecil-kecil, kalian bisa beli untuk yang tipikal tipe-tipe Pro Max. Yang penting itu semua dibalikan ke kenyamanan kalian teman-teman. Kalau gue sih secara pribadi suka pakai iPhone 7 yang simple kayak gini, itu nyantai-nyantai aja, jadi nggak ada masalah sama sekali bagi gue secara pribadi. Walaupun dia udah jadul, tapi gue suka banget karena bisa mengoperasikan dengan satu jari. Nah, kalau kalian suka iPhone kecil, belilah base model yang memang untuk size-nya itu yang paling kecil teman-teman ya. Kalau nggak salah untuk iPhone 13 ke atas itu kan yang gede itu ya 13 Pro Max, kemudian 14 Plus, kemudian sekarang ada 15 Plus dan 15 Pro Max teman-teman ya. Nah, oke, dan yang terakhir adalah jangka waktu dari iPhone ini sendiri teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mutusin beli iPhone 11 nih baru di iBox ya, kalian harus tahu dia rilis pertama kali tahun 2019. Jadi artinya itu udah sekitar 4 tahun yang lalu umurnya teman-temannya. Nah, untuk iPhone sendiri dari pengalaman gue secara pribadi, jangka waktu pakainya tuh bisa sih tembus 10 tahun ya. 5 tahun di awal itu masih dapat support iOS, 5 tahun selanjutnya itu cuma dapat support iOS kecil-kecilan doang ya di iOS terakhir mentoknya itu teman-temannya. Seperti gua ini beli iPhone 7, kalau kalian mikirnya pasti kayak ngapain ya beli iPhone 7, tapi karena ini kualitasnya masih original ya. Ini gua ngerasa untuk kegiatan gua sehari-hari itu masih nyaman-nyaman aja. Karena tujuan gua pakai iPhone 7 ini satu, gua pengen dapetin update iOS 15.7 agar gue bisa kasih ke kalian review. 2, gue tuh pengen punya iPhone kecil yang kayak gini bisa dioperasikan dengan satu jari teman-temannya. Yang ketiga, gue tuh pengen dan suka banget pakai iPhone yang masih menggunakan Touch ID seperti ini karena gue nyaman banget menggunakan Touch ID, karena bagi gue secara pribadi itu lebih fleksibel, lebih efektif daripada menggunakan Face ID teman-temannya. Apalagi kalau misalkan
iPhone kalian itu harus buka masker dulu baru Face ID-nya jalan. Kalau misalkan iPhone 12 ke bawah ya kan repot banget teman-temannya. Nah, jadi itu sih teman-temannya yang ingin gua share ke kalian biar kalian tuh juga nggak terpengaruh ya dengan iPhone 15 ini keluar. Santai-santai aja teman-teman di saat orang-orang beli iPhone 15 ya mungkin mereka memang butuh ya iPhone 15 itu dan mereka memang suka. Tapi di sini gue lebih menekankan ke kalian untuk beli iPhone itu tepat guna, jangan asal beli karena gue lebih mementingkan kalian beli sesuatu itu ada manfaatnya, resmi, tidak ada masalah. Jadi kuncinya adalah tepat guna dan tidak ada masalah guys ya. Untuk iPhone second, iPhone X Inter ya untuk sekarang gue rekomendasikan jangan dulu ya dibeli teman-teman, kecuali kalian udah tahu dengan resikonya, kalian tetap ngotot beli, ya udah selamat menikmati guys ya. Nah, sekian video gue kali ini teman-temannya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.